Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Sekarang kita bertemu lagi ya di ibadah online kita, di ibadah Sekolah Minggu Gereja Toraja Jatiwaringin di kelas besar. Saat ini adik-adik bertemu lagi dengan Kak Muli dan juga Kak Eki. Gimana kabarnya adik-adik semua? Apa? Puji Tuhan. Semoga adik-adik semua di rumah sehat-sehat selalu ya. Dan tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan. Tetap semangat ya di rumah ya adik-adik. Oke adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam ibadah minggu kita. Mari kita bersatu teduh sejenak dan kita memulai ibadah kita. Ya sekarang adik-adik kita akan datang memuji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan kita memuliakan Tuhan melalui lagu Satukanlah Hati Kami. Ayo bangkit berdiri adik-adik. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu hati, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Pertolongan kita ada dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Sekarang adik-adik kita akan datang ke hadirat Tuhan untuk mengaku dosa dan kesalahan kita. Mungkin dalam seminggu ini adik-adik ataupun kakak ada salah kepada orang tua, saudara ataupun teman-teman serta kepada Tuhan. Marilah kita datang mengaku dosa kita kepada Tuhan. Dan kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 33, Suaramu Kudengar. Suaramu ku dengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Adik-adik, karena kita telah datang mengaku dosa kita kepada Tuhan, kita bersama-sama mendengarkan berita anugerah Tuhan yang diambil dari Mazmur 145 ayatnya yang ke-20. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Kita kembali mendengar petunjuk hidup baru yang diambil dari Mazmur 145 ayatnya yang ke-18 sampai dengan 19. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka, minta tolong dan menyelamatkan mereka. Amin.
Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Apa kabar nih? Masih pada semangat kan? Nah, kalau masih pada semangat, Kak Eki juga berharap adik-adik semua tetap semangat. Terutama adik-adik udah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, hari ini Kak Eki akan menceritakan seseorang tokoh yang taat pada Tuhan. Siapakah dia? Sebelumnya, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu akan mendengarkan cerita firman-Mu pada pagi hari ini. Berilah kami hati yang siap untuk menerima cerita firman-Mu pada pagi hari ini. Dan urapilah hamba-Mu Kak Eki yang akan membawakan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Agar Kak Eki dapat membawakan cerita firman Tuhan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Ampunilah segala salah dan dosa kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekarang Kak Eki mau ngajak dulu adik-adik untuk lihat cuplikan video yang satu ini. Silakan. Dramatic footage of the tsunami which slammed into Palu in Indonesia was captured on a mobile phone. It was shared on Facebook as 4 friends ran towards an elevated section of the Palu Grand Mile along the seafront. Hendry, who took the video, says he filmed a wave hitting the shoreline after one had already swept over the roads and buildings. Unfortunately, he also says he lost sight of 2 of his friends as disaster struck. He went back to see if he could find them, but he could only find one. Oke adik-adik, udah lihat kan tadi videonya? Nah, sekarang Kak Eki mau tanya nih. Waktu awal tahun, waktu bulan Januari sama bulan Februari, siapa yang di sini rumahnya kebanjiran? Ada nggak? Nah, kalau Kak Eki kebanjiran. Karena hujannya gede banget kan. Habis itu rumahnya Kak Eki kebanjiran sampai 30 cm. Nah, siapa yang di sini rumahnya kebanjiran juga sama kayak Kak Eki? Kalau adik-adik suka ngelihat hujan gitu ya, hujan yang deras, itu yang adik-adik pikirkan, apakah hujannya itu akan Semakin lama semakin berhenti atau semakin lama semakin deras hujannya sehingga menimbulkan banjir? Nah, kalau Kak Eki waktu kejadian banjir kemarin, waktu tahu hujannya itu tidak berhenti-berhenti, Kak Eki jadi panik. Karena apa? Karena Kak Eki takut rumahnya Kak Eki akan kebanjiran. Padahal itu baru hujan yang selama 7-8 jam yang tidak berhenti-berhenti. Nah, adik-adik, kita akan masuk ke cerita tentang Nuh, di mana Tuhan mendatangkan air bah dan mendatangkan hujan selama 40 hari 40 malam. Nah, bisa bayangin adik-adik, hujan selama 40 hari 40 malam dan tidak berhenti-berhenti. Kira-kira airnya seperti apa ya? Yuk kita lihat sama-sama. Nuh dan keluarganya ini adalah orang-orang yang diperhatikan oleh Tuhan.
setelah Tuhan melihat bahwa apa yang selama ini, apa yang telah Tuhan ciptakan, itu semakin lama perbuatan manusia semakin jahat adik-adik. Lalu Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat sebuah bahtera. Bahtera itu seperti kapal besar. Setelah itu, Nuh melakukan apa yang Tuhan perintahkan, membuat bahtera. Setelah itu, Tuhan menyuruh Nuh beserta dengan keluarga besarnya untuk masuk ke dalam bahtera itu, Karena Tuhan akan menghanguskan atau Tuhan akan memusnahkan seluruh isi bumi ini. Karena Tuhan telah melihat kejahatan manusia semakin menjadi-jadi. Tuhan ingin memusnahkan seluruh isi bumi ini. Tetapi Nuh dan keluarganya tetap diperhatikan oleh Tuhan, sehingga nanti ketika air bah datang, Nuh dan keluarga besarnya tidak terjadi apa-apa. Apakah cuma Nuh dan keluarganya aja yang disuruh masuk ke dalam bahtera? Tidak, adik-adik. Nuh diperintahkan Tuhan untuk masuk ke dalam bahtera beserta dengan binatang-binatang yang haram maupun yang tidak haram. Setelah Nuh melakukan hal itu, 7 hari kemudian baru Tuhan mendatangkan hujan yang sangat lebat selama 40 hari, 40 malam. Setelah itu, datanglah air bah tersebut. Selama 40 hari dan 40 malam itulah Tuhan mendatangkan hujan yang semakin lama semakin besar, sehingga seluruh isi bumi tidak terlihat lagi. Semakin lama semakin deras. Tetapi Nuh beserta dengan keluarga besarnya di dalam bahtera tetap terjaga. Setelah 40 hari 40 malam, Tuhan mendatangkan air hujan yang sangat besar. Air bah itu menutupi seluruh muka bumi selama 150 hari lamanya. Setelah 150 hari lamanya, air bah itu menutupi seluruh muka bumi. Lalu Tuhan mengingat Nuh beserta dengan keluarga besarnya. Setelah itu, Tuhan membuat air bah semakin lama semakin surut. Lalu, bahtera yang digunakan oleh Nuh beserta dengan keluarga besarnya terkandas di pegunungan Ararat. Setelah itu, Nuh melepaskan burung gagak dan burung merpati untuk melihat apakah air bah itu semakin lama semakin surut atau belum. Setelah 4 kali percobaan yang dilakukan oleh Nuh dalam melepaskan burung gagak dan burung merpati, akhirnya Nuh mengetahui bahwa bumi semakin lama semakin kering dan air bah itu sudah tidak terlihat lagi. Setelah itu, Tuhan menyuruh Nuh beserta dan keluarga besarnya untuk keluar dari bahtera itu. Lalu Nuh beserta dengan keluarga besarnya melakukan apa yang Tuhan perintahkan, yaitu mereka akhirnya keluar beserta dengan binatang-binatang yang ikut dengan mereka. Baik Nuh, anak-anaknya, istrinya, dan juga menantunya. Oke adik-adik, tadi udah lihat sama-sama kan cerita tentang Nuh beserta dengan keluarga besarnya, di mana selama 150 hari lamanya
mereka bertahan hidup di tengah-tengah air bah. Tetapi kita lihat sama-sama adik-adik, kalau Tuhan tidak pernah mengecewakan umatnya yang berharap kepadanya. Sama seperti Nuh ini. Nuh melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nuh taat kepada Tuhan. Pada saat Nuh melakukan Apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka, kepada Nuh dan keluarga besarnya, Tuhan tidak akan meninggalkan Nuh dan keluarga besarnya. Pada akhirnya, Nuh dan keluarga besarnya, istrinya, anak-anaknya, menantu-menantunya, dan juga binatang-binatang yang ikut bersama dengan mereka, akhirnya selamat. Itu adalah buah dari ketaatan kepada Tuhan. Nah adik-adik, pembelajaran kita pada hari ini dari cerita tentang cerita Nuh ini adalah kita, baik adik-adik maupun kakak, tetap terus taat kepada Tuhan. Tetap terus taat kepada Tuhan. Tuhan akan melihat dan Tuhan akan ingat kepada kita. Dan Tuhan tidak akan pernah mengecewakan adik-adik dan Kak Eki kalau kita dengan taat dan setia melakukan perintah Tuhan. Setelah itu, adik-adik dan Kak Eki juga akan merasakan tuntunan dan kasih setia Tuhan. Terutama sepanjang kita menjalani kehidupan ini adik-adik. Di mana banyak sekali pencobaan yang terjadi yang mungkin akan mengganggu kehidupan kita. Bahkan membuat hidup adik-adik dan Kak Eki akan merasa goyah, terombang-ambing oleh berbagai macam pencobaan. Untuk itu adik-adik, Kak Eki mau ngajak adik-adik semua untuk berserah penuh kepada Tuhan. Untuk taat dan setia kepada Tuhan. Karena kita yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan adik-adik dan Kak Eki. Untuk itu, sekarang Kak Eki mau mengajak adik-adik untuk membaca dari kitab Kejadian pasal 8 ayat 1 sampai 22. Kejadian pasal 8 ayat 1 sampai 22. Kak Eki akan bacakan untuk kita semua. Judul perikop kita pada pagi hari ini, air bah surut. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi, sehingga air itu turun. Ditutuplah mata-mata air samudra raya serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit. Dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Dalam bulan yang ke-7, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Sampai bulan yang ke-10 makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 40 hari, tampaklah puncak-puncak gunung. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi, sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat, apakah itu telah berkurang dari muka bumi. Apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya burung merpati itu. Tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601,
Dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat. Ternyata muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua, pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dan dari binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Adik-adik, ada satu pesan lagi yang Kak Eki mau tekankan, yaitu Tuhan telah menunjukkan kasih setianya kepada kita, kepada adik-adik dan kepada Kak Eki. Untuk itu, kita juga harus taat dan setia juga kepada Tuhan, sebagaimana Tuhan telah setia kepada kita. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menjadi suluh dan terang dalam kehidupan kita masing-masing dan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Saat ini adik-adik kita akan masuk ke doa Bapa Kami. Mari kita sama-sama satukan hati, kita berdoa Bapa Kami. Bapa Kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang adik-adik, kita akan sama-sama memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Namun sebelum kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, kita membaca nas persembahan yang diambil dari Mazmur 145 ayatnya yang ke-10. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Amin. Untuk adik-adik di rumah yang rindu untuk mengumpulkan persembahannya, mungkin adik-adik bisa mengumpulkannya terlebih dahulu, memasukkannya ke dalam amplop, dan saat kita bertemu kembali baru memberikannya kepada kakak-kakak sekolah minggu. Ataupun adik-adik bisa memberikannya kepada orang tua, kemudian orang tua akan membantu adik-adik dalam mentransfernya kepada rekening guru sekolah minggu yang sudah diberikan. Mengiringi persembahan kita adik-adik, kita sama-sama menyanyikan lagu Bawa Persembahan PKJ 146. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu
bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita sama-sama berdoa untuk persembahan kita adik-adik. Kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami berdalam surga, kembali kami mengucap syukur untuk segala berkat-Mu ya Tuhan, yang Engkau terus nyatakan dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu telah datang mengumpulkan persembahan kami ya Tuhan. Kiranya persembahan yang telah kami kumpulkan ini ya Tuhan boleh bermakna dalam pengabaran Injil-Mu, dan boleh bermakna juga dalam setiap apapun yang Engkau kehendaki untuk kami lakukan dalam kehidupan beriman kami Tuhan. Dan ya Tuhan, yang masih ada pada kami Tuhan, kiranya Engkau boleh memberkati juga Tuhan, agar kiranya boleh bermakna untuk kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa kepadamu ya Bapa. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke doa syafaat. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami anak-anak-Mu datang mengucap syukur kepadamu. Terima kasih kami telah mendengarkan cerita firman-Mu pada pagi hari ini. Dan biarlah Engkau mengajarkan kepada kami bahwa kami harus tetap taat dan setia kepada Tuhan, karena Tuhan telah setia kepada kami. Dan saat ini ya Bapa, kami akan berdoa. Kami Berdoa secara khusus untuk beberapa adik-adik kami yang akan naik kelas di sekolah minggu. Ada beberapa dari antara kami yang akan naik ke kelas remaja. Ada beberapa di antara teman-teman atau adik-adik yang ada di sini yang masih tinggal di kelas besar, dan kami juga sedang mempersiapkan diri untuk menyambut teman-teman kami yang baru naik dari kelas kecil. Tolong kami ya Bapak, agar di dalam lingkup kelas besar ini kami boleh dapat bersekutu, kami dapat rindu untuk mengenal Tuhan bersama dengan teman-teman kami yang lama maupun teman-teman kami yang akan bergabung bersama dengan kami dari kelas kecil. Dan kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang akan pindah ke kelas remaja. Tolong mereka persiapkan hati mereka agar di kelasnya yang baru mereka dapat semakin membaur dengan teman-teman yang sudah ada, teman-teman kelas remaja. Boleh juga membaur dengan kakak guru sekolah minggu yang baru, dan juga boleh dapat memiliki kerinduan untuk menerima firman Tuhan dan semakin mengenal Tuhan. Kami juga berdoa untuk persiapan kami untuk memasuki semester baru di sekolah kami masing-masing. Tuhan tolong persiapkan kami juga agar kami dapat menerima pelajaran yang baru di semester baru nanti. Kami boleh dapat berkumpul dan membaur bersama dengan teman-teman kami dan juga guru-guru kami. Dan kami juga berdoa agar kami boleh mempersiapkan diri menghadapi pelajaran-pelajaran yang akan kami hadapi. Biarlah Tuhan menolong kami agar kami dapat memperoleh prestasi yang terbaik di sekolah kami masing-masing. Kami juga berdoa untuk aktivitas kami di rumah. Tuhan jaga dan pelihara kami dalam melakukan setiap aktivitas kami di rumah kami masing-masing. Biarlah setiap waktu dan kesempatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami boleh pergunakan dengan sebaik mungkin untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan.
Kami juga berdoa untuk orang tua kami, keluarga besar kami dimanapun mereka berada, baik yang ada di rumah maupun di berbagai tempat. Tuhan pelihara mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, agar mereka dapat setia merawat kami, mengajarkan kami, dan kami juga boleh mendapatkan banyak pelajaran yang berharga dari orang tua dan keluarga besar kami. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tuhan pelihara mereka, berkati mereka dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya, tanggung jawab mereka, agar mereka dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik dan dapat membawa bangsa ini, bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Dan juga Tuhan lindungi kesehatan kami, jauhkan dari segala sakit penyakit, terutama wabah virus corona yang saat ini masih mewabah. Lindungi kesehatan kami ya Bapa, jagalah kami, dan biarlah kami juga boleh sambil menjaga kondisi tubuh kami agar terhindar dari segala macam penyakit. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang belum sempat hadir, belum sempat mengikuti ibadah online ini bersama-sama dengan kami. Kiranya Tuhan mau mengetuk hati mereka agar mereka dapat mengikuti ibadah bersama-sama dengan kami di minggu yang akan datang. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita menerima berkat dari Tuhan dan kita mengakhiri ibadah kita pada minggu hari ini, mari kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu Jangan Lelah. Ayo bangkit berdiri adik-adik. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Ya adik-adik, demikianlah ibadah minggu kita pada hari ini. Semoga adik-adik dapat menjalani setiap hari-harinya dengan selalu bersyukur kepada Tuhan, tetap jaga kesehatan, rajin membantu orang tua, dan salam sehat. Dadah.